Excuse me. Okay, class leader. Stand up, please. Say thanks to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, sir. Hi. Hi. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, are you happy? Happy. Okay, if you are happy, so let's sing together. Sing song happy. Okay. Before we are going to enter in our lecture today, and then in this time I want to motivate you by singing together. Okay, are you ready? Sudah siap? Ready. Okay, please follow and let's sing together. If you happy, 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 clap your hand. If you happy, 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 clap your hand. If you happy, 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 and you know you are happy. If you happy, 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 clap your hand. Once again. If you happy, 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 clap your hand. If you happy, 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 clap your hand. If you happy, 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 and you know you are happy. If you happy, 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 clap your hand. Okay, thank you. Consider. Sit down, please. Okay, sit down. Okay, well, student. Okay, this is not the first meeting because this is the next meeting. The day before we have met each other, especially in learning process, especially in learning about English. Okay, and then as our habitual action before we are going to begin our material or in our activity. Now I want to check it out your class. Okay, Pak Guru akan cek kerapiannya sudah. Sampah-sampah, mungkin satu orang ambil sampahnya itu kah? Minta tolong. Gun please. And then you take it rubbish bin. Please put in rubbish bin. Oke, taruh di tempat sampah. Oke, Silwan. Oke, please. Oke, please. Put in the rubbish bin. Rubbish bin, I mean. Taruhkan di situ. Oke, bye. Thank you. I'm sorry I forgot your name. Oke, thank you. Oke, well. Sudah siap, sudah rapi ya? Oke, baik. Jadi kerapian itu adalah lebih penting karena supaya so that why I check it out in our classroom in order to it will be tedious. Jadi jika keadaannya clearly atau lebih nyaman maka so that why our learning process it will be so we will be safe. Yes, jadi kita akan merasanya nyaman di dalam ketika kita aktivitas belajar. Oke, karena kita belajar ini berusaha we have to create the learning to berusaha belajar untuk bagaimana kita happy, yes, bagaimana kita senang, yes. Oke, baik. And then the next, as our habitual action, I want to check it out by attendance this year. Yeah, it's mean that I want to know how many students are coming today and how many students are absent today. So I want to ask you about how many students are absent today. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, give applause tepuk tangan untuk kita semua. Oke, thank you. All of the students are come in our class today. Okay, student. Now, before we are begin our material today, so I want to ask you about, are you ready to study? Sudah siap belajar? Yes. Okay, if you are ready, so for the first thing, for the next activity is I want to ask you, please be calm and be quiet, please. Now I want to ask you to pray together before we are begin our material today. Okay? Well, before we are going to material in our learning process today, so let's pray together based on our believing each other. Pray, start. Okay, well, finish. Okay, well, students, it's important thing that before we are learning process today, I want to tell you about
what is the goals of our material today? Why we should study about our material today? Our material today is about, we are going to discussing about bullying. Yes. Bullying is very important that we have to know. Jadi bullying itu adalah sangat penting kita mengetahui. Because is bullying it's not good. Jadi bullying itu adalah tidak bagus. Tujuan pembelajaran kita mempunyai bullying ini adalah we are going to learning about the bullying. Yes, it will be we will be integrated with our material. Yes, especially in simple present tense. Jadi kita akan menghubungkan tentang, kan setiap hari kita sering ketemukan bullying. Tidak, betulkah tidak? Betul ya. Bullying itu ada di mana-mana. Ada in our environment school, ada di lingkungan sekolah, and also di environment family. Jadi di lingkungan keluarga and or society. Ya, jadi lingkungan masyarakat luar. So that's why it's very important to be learning about bullying. Jadi bagaimana cara kita itu mempelajari dan mengetahui bagaimana cara how to solve the problem about the bullying. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah bullying, terutama masalah bullying di sekolah kita. Tujuannya itu apa? Tujuan daripada bullying itu adalah untuk bagaimana cara kita itu melatih diri kita untuk saling menghargai sesuatu perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu adalah merupakan sesuatu hal yang dijadikan sebuah memilih antara teman, terus menjadikan kelompok-kelompok, kotak-kotak. Tidak. Jadikan perbedaan itu adalah merupakan suatu kesatuan. Karena itu adalah Indonesia. Oke, itu yang paling terpenting. Itu hubungannya dalam pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari tentang bullying, terus kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan bullying, bagaimana cara kita mencegah daripada bullying itu tentu daripada diri kita sendiri. Nanti for the next I will give you the word sick, and then you will be discussing about the bullying, and then will be interrogate with our material. It's mean that simple present tense. Jadi kita akan belajar nanti bagaimana kita menyelesaikan bullying, bagaimana bullying itu apa, nanti kita akan tahu sendiri, dan mungkin akan ada video yang saya apply in the front of you. Nah, terus kemudian bahwa apa yang lebih penting lagi adalah kalian dan kita juga harus mengetahui langkah-langkah kegiatan yang ketika kita lakukan nanti. Yang pertama, langkah kegiatannya adalah orientation. Apa itu orientation? Karena di dalam model pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini adalah ada sintaksnya. Sintaks itu yang kemudian kita dijadikan langkah-langkah di dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. The first is orientation. Orientation of the problem. Pak Guru akan mengorientasi kalian dengan masalah. Nanti Pak Guru akan kasih tunjukkan video bullying ini. Terus kemudian kalian akan mendiskusikan masalah bullying, bagaimana cara memecahkan tentang masalah itu. How to solve the problem. Bagaimana cara memecahkan masalah itu sendiri. Terus kemudian Pak Guru I want to organize this youth into a group. Yes, jadi Pak Guru akan mengorganisasikan di dalam satu grup, atau mungkin nanti akan grouping. Yes, Pak Guru akan menggrup kalian, mungkin 3 grup atau mungkin lebih, bisa nanti tergantung daripada kita akan membagi grupnya. Tujuannya apa? Grup itu nanti kemudian kalian akan melakukan diskusi. Jadi you have to will be mutual understanding. Jadi about your knowledge. Jadi kalian harus saling mengerti terhadap pemahaman tentang responnya, tentang your idea, terus idenya gitu ya. Kalian bisa tentukan di situ kemudian. Nah, terus kemudian langkah berikutnya adalah akan ada melakukan penyelidikan. Ya, kalian akan melakukan, Pak Guru akan membantu kalian menyelidiki apa masalahnya dengan beberapa referensi daripada video itu. Terus kemudian langkah berikutnya itu adalah kalian bisa mengembangkan develop and reasons about your result of your discussion. Jadi kalian akan mengembangkan, terus kemudian kalian membacakan atau mempresentasikan. Nanti ketua kelompok dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya, terus kemudian the other as audience to give a response or comment based on the discussion of the group who presents. Jadi berdasarkan siswa kelompok yang berdiskusi. Nah, terus kemudian the last step that we have to do is,
langkah selanjutnya atau langkah terakhirnya maksud Pak Guru adalah kita akan melakukan evaluasi. Di dalam evaluasi adalah kita menarik sebuah kesimpulan, menyimpulkan tentang bagaimana cara belajar kita, terus bagaimana pemecahan masalah yang kita lakukan. Bagaimana? Are you ready? Ready. Oke, applause. Before we continue our learning process today, so I want to ask you to applause passionate. Jadi kita harus bertepuk tangan untuk bersemangat. Masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu kita akan tepuk semangat. Okay, well now we are entered in the first step. In the first syntax in our learning process today. Today, I want you will be focused in the front of you, and then I want to apply to you a video about bullying. Yes, in order to know what does bullying, and also looking for the solve of our problem. Okay, are you ready? Okay. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Mobil kulit jeruk. Tuh. Wah, mantul loh. Video about bullying. Now, I want to ask you about bullying. Do you know what does it mean bullying? Apakah kalian tahu apa itu bullying? Apa? Bully adalah perundungan. Oke. Kira-kira perundungan itu bagus? Kelakuan yang bagus atau tindakan yang bagus atau yang tidak bagus? Nah, maka tindakan perundungan itu harus ada di sekolah atau kita harus hilangkan di sekolah kita? Di sekolah kita ataupun di rumah kita. Kalau begitu applause for us. Luar biasa. Now I want to grouping you into 3 group. Jadi Pak Guru akan mengelompokkan kalian dalam bentuk 3 grup. Yang Pak Guru pilih Maulud itu nanti akan bersamaan dengan Maulud as leader of group 1. Yes. Jadi membersnya adalah Amroji, and then what is name? I forgot your name. Siti and also you. Terus kemudian Rasa and also Juraida. Sekarang Pak Guru minta kamu buat rapatkan bangkunya. You have to close the desk, rapatkan, and also this is the group 2. Leader of group adalah Vira ya. I point you as your leader of your group. And then membernya siapa nih? Nasra, Viana, and also dan Nurmi and also Nadia. Please make your group. And also here I'll point you Alias. You are as leader of your group. Jadi membernya adalah siapa ini? Reksan, and then Alimuddin, and also Gon,
Gon 2, terus kemudian Fikri, mana Kamil. Oke, sekarang buat kelompoknya. Oke. Are you ready? Oke, simple present tense. Itu apa simple present tense, Pak Guru baca? Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta. Menyatakan fakta itu adalah kenyataan. Terus kemudian adalah kebiasaan atau kejadian yang terjadi secara rutin dalam waktu sekarang. Tenses ini sering digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, kebiasaan atau kejadian yang terjadi sehari-hari. Nah, the next. Selanjutnya adalah positif. Ada contoh kalimat positif. Perhatikan di sini seksama. Teman-teman, apa namanya? Adik-adik sekalian, anak sekalian coba perhatikan. Kalimat positif ada formulanya. So that there's a verb about the positive sentence. Yes. Yaitu adalah subjek, kata kerja atau verbnya dalam bentuk dasar atau kata dasar pertama, terus tambah objek atau informasi tambahan. Contoh, I eat an apple every day. Saya makan sebuah apel setiap hari. Ini sebuah kalimat positif. Kalau dia kalimat negatifnya gampang, kita langsung tambahkan not-nya saja atau di situ ada kata do-nya. Jadi I don't eat an apple every day. Kalau si itu yang dipakai adalah does not. Karena untuk kata kerja ketiga tunggal he, she, dan it, maka untuk menyatakan kata kerja yang negatif itu atau kalimat negatifnya, untuk kalimat verbalnya adalah kita tambahkan does not atau does dan not di situ adanya. Di situ dibaca doesn't. Jadi kalau kita rubah I eat an apple every day, jadi saya makan sebuah apel setiap hari. Kalau dia rubah dalam kalimat negatif bagaimana? I don't eat apple every day. Kalau kata kerja if subject see, so how can say in sentence if subject she or he. Bagaimana kalau subjeknya itu adalah she? Berarti she eats, tambahkan huruf S di belakang kata kerja. She eats an apple every day. Kalau kalimat negatif berarti she doesn't eat an apple every day. Seperti itu ya. Or I give your assignment that you have to discussing. This is worksheet. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Ini adalah Pak Guru bagikan di sini. Di sini, oke. Don't forget you write down your name and then also your members. Yes, member of your group. Jangan tulis namanya. Ini juga, and also I remind you, don't forget you write down your name as your class, as your leader of your group, and also write down your name of your members. Okay? And also Vira, you are a leader of your group here. You write down your name and also your name of your members. Okay? Nah, tugas kalian adalah coba kalian mendiskusikan, coba kalian discussing about that problems. Jadi ada masalah di sini yang Pak Guru kasih masuk di sini, ya. Terus kemudian kalian kerjakan, Pak Guru akan bagikan lagi ya reference materialnya. Jadi referensi materinya adalah Pak Guru akan dibagikan selain daripada buku. Pak Guru bagi dulu di sini. Oke, ini adalah sebagai referensinya. Yes, it will be help you to find out the solution of your problem. Yes, how to solve your problem. Bagaimana kalian mencahkan masalah itu? Oke, tinggal kalian tulis ya. Tulis which one. Yes, you identify which one is the suitable verbs to put and to write down in this space in order to the sentence, simple present tense will
full meaning. Jadi kalimat itu dia bisa berfungsinya sebagai makna yang utuh dalam sebuah kalimat itu. Gitu ya. If you get the difficulty things, jadi ketika kalian menemukan suatu kesulitan, jadi you can ask me, yes. I will help you. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, Pak Guru nanti akan membantu melakukan penyelidikan daripada masalah itu. Gitu ya. Jadi kalian kira-kira apa namanya tuh, bullying itu tidak baik toh? Nah, bagaimana caranya mencegahnya? Kira-kira saya bagaimana caranya? Kalian berdiskusi dulu itu, terus kemudian kita kaitkan dengan materi. Bagaimana cara mencegahnya bullying itu kira-kira seperti apa? Sebagai contoh artinya apa? Kita harus bersikap tegas. Oke, sebalik Pak Guru bertanya, kira-kira bullying itu ada beberapa sih bullying itu kalian tahu. Siapa yang bisa memberikan contoh berapa macam bullying? Yang pertama apa? Fisik. Ya, bullying fisik ya. Berarti bullying fisik seperti apa? Ya, saya baku pukul. Terus bullying apa lagi? Verbal. Ketika itu maksudnya apa? Ketika kita menyatakan gitu. Terus bullying apa lagi? Visual. Oke, ya visual itu dan lain sebagainya. Ada cyberbullying ya. Cyberbullying itu artinya bagaimana? Secara di media sosial. Misalnya kita kasih masuk status yang tidak baik yang menyinggung perasaan orang. Itu adalah cyberbullying. Terus kemudian dan lain sebagainya. Di situ kalian coba kerjakan isi itu ya. Oke, Pak Guru kasih waktu sekitar lebih kurang ya 5 menit. Kayaknya itu coba kalian diskusikan. Kalian harus fokus in your worksheet. Oke. Tuliskan satu kalimat yaitu berhubungan dengan bullying. Ya, satu kalimat simple present tense, it's about bullying. Ya, tetapi simple present tense yang tentang bullying. Oke, satu-satu. Terus kemudian ya, nanti kalian tulis sudah. Oke. Nah, tulis kalimatnya. Satu kalimat tentang bullying yang simple present tense ya. Oke. Nama. Ya, tulis nama. Don't forget you write down your name. In order to I can find out. Yes, to check it out by your names. Yes. Yeah, in English. Yes, in English. Tetapi the first thing that you have to discussing. The first you should be discussing. Jadi kalian seharusnya mendiskusi dulu tentang kerja kelompok. Kerja kelompoknya sudah? Oke, mantap. Yang ini kerja kelompoknya bagaimana? Sudah? Oke, mantap. So what about this group? What about your worksheet? Yes? Sudah? Oke, mantap. Oke, well student, pay attention in front of class. Jadi sekarang Pak Guru minta dulu kalian perhatikan dulu di depan. Pak Guru akan bertanya nanti, ya, simple present tense itu apa? In order to you can do it your worksheet. Ya, supaya kalian bisa mengerjakan tugas itu. Nah, terus kemudian Pak Guru akan bertanya, Pak Guru ingin mengetahui, I want to know about how far you understand about our material today. Who can answer what is the simple present mean? Apa maksudnya dari simple present tense itu apa? Oke, waktu dalam bentuk sederhana. Oke, applause, give applause to Maulud. Oke, who can answer me what are the function of simple present tense? Apa fungsinya? Ya, digunakan simple present tense itu digunakan fungsinya untuk apa saja? Menyatakan apa? Oke, Vira? Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, applause. Excellent. Oke. Any others answer? Try to answer. Siapa ada yang mau bertanya menjawabnya? Untuk menyatakan pertama, Vira says that function of simple present tense is to tell the truth. Yes, the general truth, untuk menyatakan kebenaran umum. Apalagi?
Ya, bagus. Apa? Kebiasaan sehari-hari atau rutin nih mitas kebiasaan sehari-hari. Oke, applause tuh rasa. Oke, well. Bagus, luar biasa sekali kalian. Oke, kalau begitu Pak Guru minta coba you back in your worksheet, you do your individual assignment. Jadi kalian sudah tulis semua? Oke, belum? Oke, silakan lanjutkan, please continue. Presentasikan atau membaca hasil diskusinya. Siapa yang pertama? Oke, bagus. Applause. Tepuk tangan dulu. Give applause for the first. Oke, you can stand up. Oke, yang lainnya as audience, please look at and pay attention to the group who present their work. Jadi pekerjaan mereka. Oke, silakan. Kata kerja yang telah kami rubah dari subjek Ya, kalimatnya dibaca yang nomor satu. kalimat yang pertama she goes to school every day. Oke. Kita tambahkan s karena kata kerja si yaitu subjek si adalah kata kerja orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Oke, bagus. Yang kedua, he plays badminton every Sunday. Tadi kedua tuh. Ketiga, Raihan move in the cinema. Movies in the cinema every night. Oke. She reads a letter to his mother. Yes. Terus? I drink coffee every morning. Oke, good. Terus? Oke. Apakah ada komentar, ada masukan, mungkin ada yang salah dari presentasi teman? Tidak ada? Terus what about yours? Bagaimana punya kalian? Perbandingannya? Sudah benar sesuai itu? Oke, tidak ada respon? Komen? Oke, applause. Oke, applause for group. Wanted to have you finish all? Sudah semua selesai? Oke, sekarang Pak Guru minta kalian one by one you will write down your result of your task. Yes. Jadi kalian harus menulis satu kalimat di depan tentang tugas individu kalian. Who won the first? Siapa yang ingin pertama maju? Oke, Hulmi, come in. Oke, applause. Give applause to our friend Hulmi, come in. Please write down your sentence. Oke, applause. Don't be silent the face of injustice. Jangan diam menghadapi ketidakadilan. Bagus. Oke, the next. Oke, Amroji. Number 2 is Amroji's turn. Gilirannya Amroji. Siti is the next. Jangan memukul teman. Oke, applause to Amroji. Oke, Siti, come in. Number 3. Hey, don't bully your friend. Okay, applause. Jangan. Kamarudin, come in. After Kamarudin, Nasra dulu ya, Nasra first. Kamarudin the next. Applause to Kamarudin. Excellent. Next.
Yes. Selesai. Okay. How is it? Violence. Okay. Bullying is. Okay, the next Maulud Kinder. Yes. Applause. Thank you. We are in the last of steps our model PBL Project Based Learning kita. Jadi kita sudah tiba di akhir kegiatan pembelajaran kita, yaitu kita akan melakukan evaluasi atau menyimpulkan daripada permasalahan kita. Nah, bagaimana caranya bullying itu harus kita hindarkan dan kita hilangkan. Tentang bagaimana cara kita menghindarinya itu adalah dengan cara kita apa? Saling mengerti, tidak boleh bermain berkelompok-kelompok gitu ya. Gitu kan tadi kalian katakan gitu ya. Terus kemudian saling menghargai perbedaan, apalagi tidak boleh memaki atau menyebut kata-kata kotor, bahasa-bahasa kotor. Bagus. Nah, itu adalah karakter kita menghindari namanya bullying itu. Terus kemudian lanjut kita menyimpulkan tentang materi simple present tense, kita memahami tentang apa itu simple present tense, terus kemudian kita tahu tentang fungsi simple present tense itu sendiri. Dan sekarang kita tiba saatnya kita akan melakukan refleksi kira-kira apa saja yang kita pelajari tadi, yaitu tentang bullying. Dan juga kita semua tahu tentang bagaimana cara bullying itu kita harus hindarkan dan kita hilangkan dari sekolah kita. Terus kemudian dari beberapa bully itu apa saja sih? Jadi what kind of the bullying? Apa saja sih? Yang pertama dari kelompok sini bullying apa? Fisik. Bagus. Apa? Verbal. Terus apa? Elektronik. Dan yang terakhir itu adalah bullying apa? Oke, bullying seksual, dan itu semua itu tidak baik. Nah, bullying itu apa? Bullying itu adalah bisa merusak apa? Bagus, merusak mental kita. Ya seperti tadi kalian di video, bagaimana anak yang di video tadi ketika mendapat bullying, dia tidak bersemangat, bahkan dia tidak ingin datang ke sekolah. Maka bullying itu kita harus hindarkan. Terus kemudian kaitan dengan simple present tense kita. Apa itu simple present tense tadi? Apa namanya kalimat apa tadi? Merupakan bentuk kalimat sederhana ya, yang digunakan setiap hari. Misalnya contoh, fungsinya apa saja tadi? Fungsi kalimat mempelajari simple present tense atau fungsi dari simple present tense itu apa? Ya, kebenaran menyatakan, tell the general truth, menyatakan kebenaran umum. Yang ini apa? Menyatakan apa? Kebiasaan sehari-hari. Kalau ini apa tadi? Untuk menyatakan ya, perkataan yang menyatakan tentang rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus apa? Berulang-ulang. Yang ditandai dengan everyday. Terus apa lagi? Every time, terus every Monday, every night, dan ya every moment dan lain sebagainya. Oke, applause tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terus kemudian dalam kegiatan itu pastinya tuh ada kegiatan berkelanjutan. Apa itu kegiatan berkelanjutan? Jadi Pak Guru minta kalian coba nanti di rumah kalian ya. Kalian coba cari minimal 5 kata kerja yang berhubungan dengan bullying. Kira-kira bisa? Bisa. Oke, mantap. Terus the time is over, it's running over. Jadi waktu kita ini sudah berakhir, maka our activity will be ending. Jadi kegiatan kita juga akan berakhir pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang simple present tense, tetapi dia akan berkembang. Kita mungkin akan mempelajari tentang recount text. Kita akan berusaha menyerangkaikan kalimat simple present tense itu menjadi sebuah
paragraf yang menceritakan tentang pengalaman pribadi kita. Pertemuan berikutnya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. The time is over. In ending our material today, so let's pray together based on our believing each other. Pray, start. Finish, class leader. Student office. I say thank you for all of you for your coming or for your attending our class today or in our meeting today. So let's know that I separate or I explain to you. I am so sorry because I'm a human being. And then I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next meeting. Okay, bye-bye.